tentu saja publik ragu. Kan boleh ragu. Mempertanyakan, apa benar itu? Apakah pengembalian itu punya konsekuensi atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau dia udah kembalikan, punya konsekuensi hukum nggak? Kalau dia nggak kembalikan, punya konsekuensi hukum apa enggak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sekarang menggelayut di tengah publik. Yang jelas KPK tidak boleh berhenti. Kita mesti dorong nih KPK. Apakah ketidaktahuannya bisa menjadi alasan pemaaf? Tidak bisa. Karena ada asas dalam hukum itu. Ketidaktahuannya bukan alasan pemaaf. Jadi tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia pejabat publik, seorang menteri. Kalau benar bahwa dia menerima uang itu. Dan uang itu dikembalikannya justru karena sudah geger misalnya. Maka patut diduga sebenarnya dia tahu bahwa perbuatan itu tidak boleh dia lakukan. Dan tetap dia lakukan. Berarti niatnya itu sebenarnya ada. Ya, bukannya tidak ada. Selamat datang kembali di kelas malam. Malam ini kita akan membahas mengenai pengembalian amplop oleh salah seorang menteri kehutanan yang diduga menerima sesuatu dari Bupati Kuangsing, salah satu kabupaten di Riau, Sumatera. Saudara, seorang bupati kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Segera setelah OTT itu merebak berbagai cerita bahwa Bupati Kuangsing itu memberikan sejumlah uang kepada banyak orang. Sumbernya tentu saja dari sumber-sumber yang tidak patut gitu, ya. Nah, salah satu di antara yang disebut-sebut menerima sesuatu yang disebut amplop atau apapun lah namanya adalah Menteri Kehutanan yang sekarang. Geger kembali Republik ini. Seorang menteri menerima sesuatu. Dalam sumpah seorang pejabat negara disebutkan, tidak sekali-sekali menerima apapun dari siapapun, dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung, dan lain-lain, dan lain-lain. Pada intinya itu sumpah mengandung norma, etika moral bagi seorang pejabat. Agar dia bersih, punya integritas, tidak menerima sesuatu apapun. Gegerlah Indonesia Raya ini. Ya, beberapa waktu setelah bupati ini di OTT oleh KPK, mencuat nama yang tadi kita sebut. Lalu yang bersangkutan membuat informasi menyampaikan kalau dia sudah kembalikan amplop itu kepada pemberi amplop. Kabarnya begitu. Nah, ada prosedur, saudara. Kalau seorang pejabat negara, apapun levelnya, apalagi seorang menteri, diberi sesuatu apapun bentuknya, kalau tidak dikembalikan, tidak diterima lalu dikembalikan pada pemberi, dan itu selesai. Tapi kalau itu dibawa, maka wajib hukumnya bagi pejabat negara itu untuk menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari. Agar tercegah dari tindak pidana gratifikasi. Saya tahu bahwa memang menjadi pejabat itu rentan. Kemungkinan untuk dikasih berbagai macam bentuk pemberian itu besar. Umumnya ada batik, ya, ada uang,
ada lukisan yang bernilai, dan lain-lain. Bahkan ada yang properti dan seterusnya. Ini kalau dia berada di tangannya, wajib hukumnya yang bersangkutan untuk menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh KPK dinilai apakah ini gratifikasi yang masuk kategori harus tidak diterimakan kepada yang bersangkutan. Lalu keluar surat KPK, disampaikan kepada yang bersangkutan, ini termasuk gratifikasi, oleh karena itu diamankan oleh KPK dan yang bersangkutan clear. Tapi kalau tidak terkategori itu, oleh KPK dikembalikan dengan surat bahwa itu menjadi hak Anda. Begitu prosedurnya. Nah, agaknya yang bersangkutan ini, Menteri Kehutanan ini, mungkin saja lalai. Mungkin saja tidak mengerti. Ya, kita kan tidak tahu nih ya. Tetapi dia menyatakan mengembalikan itu setelah geger. Setelah sudah ada informasi bahwa yang bersangkutan dapat. Baru ada statement dari bersangkutan. Oh, sudah saya kembalikan. Pada tanggal sekian, melalui ini. Tentu saja publik ragu. Kan boleh ragu. Mempertanyakan, apa benar itu? Apakah pengembalian itu punya konsekuensi atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau dia udah kembalikan, punya konsekuensi hukum enggak? Kalau dia enggak kembalikan, punya konsekuensi hukum apa enggak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sekarang menggelayut di tengah publik. Yang jelas KPK tidak boleh berhenti. Kita mesti dorong nih KPK. KPK mesti buktikan aliran dana dari bupati ini. Kemana saja itu uang yang diperoleh oleh bupati ini mengalirnya. Agar proses penegakan hukum berjalan fair, transparan, objektif. Termasuk yang diterimakan kepada Menteri Kehutanan. Kalau memang Menteri Kehutanan ini tidak bersalah dan sudah memenuhi prosedur sesuai ketentuan undang-undang, ya dideklar oleh KPK agar yang bersangkutan tidak rusak namanya. Tapi kalau terbukti ada pelanggaran administratif dan menuju pidana, KPK nggak perlu ragu-ragu untuk menindaklanjuti temuannya dalam penyidikan untuk ditindaklanjuti menjadi tahap berikutnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, inilah malam ini kita mendiskusikan tentang tema besarnya, pokok soalnya adalah penerimaan sejumlah diduga ya, sejumlah uang oleh seorang menteri dari seorang bupati yang kebetulan kena operasi tangkap tangan. Kebetulan Menteri Kehutanan dan diduga mungkin apakah terkait dengan surat izin pengelolaan hutan yang terkait dengan kewenangan sang menteri, atau itu semacam uang pengantar. Biasa tuh praktek di Indonesia ini, kalau saya jadi pejabat bupati, pihak yang berkepentingan sudah menduga, oh ini bupati ini strategis nih. Untuk kita kasih dululah sesuatu di depan. Nggak usah dikait-kaitkan dengan rencana kita selanjutnya. Kasih dulu sebagai uang pembuka pintu, sebagai uang silaturahmi, sebagai uang saling kenal, sebagai uang macam-macam lah argumen. Kan kaya sekali Indonesia ini kosakata yang terkait dengan itu. Sehingga seorang bupati atau pejabat sudah terikat. Oh, dia sudah pernah ngasih saya. Ketika kemudian datang Pak Bupati, Pak Menteri, tolong dong, saya mau alih kelola hutan, sekian, kata pihak-pihak yang tadi sudah memberi. Sang Menteri mungkin ingat, oh iya dia sudah kasih dulu. Sehingga perjalanannya lempeng, mulus untuk disetujui kemauan-kemauannya. Yang pada dasarnya adalah ilegal. Nah, kita tidak tahu ini. Apakah begitu atau bukan? Yang jelas sekarang publik rame. Ini yang kita mau bicarakan.
Ada yang perlu didalami dalam diskusi. Silakan. Ini kan klaimnya Menteri Kehutanan nih, dia setelah menerima, Ya. dia sudah berusaha mengembalikan lewat ajudannya. Ya. Tapi terus fasilitatornya itu Kapolda setempat, Kapolda Riau itu, langkah itu udah benar atau seperti apa, Bang? Itu dia punya jalan cerita, silahkan ya. Tapi tugas orang penyidik KPK harus memastikan kapan itu diterima. Apa jenisnya yang diterima itu. Siapa yang memberi, siapa yang menerima. Dalam urusan apa dia memberi. Ini harus didalami untuk memastikan menteri yang bersangkutan atau pejabat yang memberi itu menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan kekuasaan di dalam transaksi semacam itu. Ini tugas dari penyidik KPK. Dia dalami itu, temuan-temuan itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik itu? Nah, harapan kita ini dikelirkan. Sehingga pejabat yang sekarang ini jadi bulan-bulanan ini clear. Kalau dia tidak menerima seperti yang dituduhkan, ya kan kasihan. Mesti harus dibersihkan namanya. Tapi kalau nyata-nyata ada sesuatu, ada udang di balik rempeyek, nah ini kan biasanya udang di balik batu nih. Kali ini udang di balik rempeyek. Kalau ada itu, ya buka. Equality before law. Setiap orang sama di depan hukum. Kan sudah ada juga pejabat-pejabat yang diperkarakan karena gratifikasi, korupsi, suap, dan lain-lain. Masih ada? Ya Mbak, silakan. Kan setelah rame baru lapor gratifikasi ke KPK. Nah kan gratifikasi kan ada batas waktu. Betul. Nah kalau udah ngelewatin batas waktu menurut abang gimana? Iya, KPK itu punya aturan. Kalau sudah lewat batas waktu, berarti laporannya sudah nggak bisa diterima. Ya, sudah batal demi hukum itu laporannya itu. Karena batasnya 30 hari. Itu artinya lebih dari 30 hari dia sudah masuk kategori gratifikasi. Kalau belum 30 hari dilaporkan, ditimbang oleh KPK. Di situ KPK akan putus ini gratifikasi apa bukan. Kalau gratifikasi diambil oleh KPK. Kalau tidak, dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau sudah melebihi itu, patut diduga dia menyalahgunakan kewenangannya. Apakah ketidaktahuannya bisa menjadi alasan pemaaf? Tidak bisa. Karena ada asas dalam hukum itu. Ketidaktahuannya bukan alasan pemaaf. Jadi tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia pejabat publik, seorang menteri. Ya, dan dia punya staf-staf. Ya, uang di pejabat itu dapat batik aja diserahkan kok. Dapat ada pejabat ngasih pancing, Mbak. Alat mancing. Harga alat mancingnya itu kan mahal, ada yang 100 juta. Saya baru tahu kalau alat mancing itu ada yang sampai 200 juta harganya. Dikasih itu, bisa dikembalikan. Ya, bisa dikembalikan. Dikembalikan kemana? Maksudnya diserahkan ke KPK. Silakan KPK ini dinilai. Dan seterusnya. Jadi keterlambatannya itu sudah tidak bisa lagi dihitung. Dan itu sudah harus patut diduga ada kesengajaan untuk tidak menyerahkan. Nah ini KPK bertanggung jawab untuk menyelidikinya. Sudah? Sebetulnya bersama ya pertanyaannya. Tapi kan persoalannya ini ngomongin masalah perilaku ya. Apakah yang dilakukan menteri itu menjadi itikat baik dia untuk tidak mengambil uang itu ataupun barang itu? Apakah itu bisa menghilangkan tindak pidana si menteri tersebut dengan dia mengembalikan dan sebagainya? Pengembalian amplop, kalau amplop nggak ada isinya kan nggak ada gunanya itu. Pengembalian amplop dan teman-temannya dan isinya itu tidak menghapus tindak pidananya. Tindak pidananya sudah terjadi. Tindak pidananya sudah terjadi, sudah tuntas, dan pelaporan itu tidak menghapus tindak pidananya. Artinya apa? Ini jalan terus. Dia barangkali akan faktor meringankan di pengadilan.
Tapi nanti di pengadilan, ya hanya akan meringankan saja, tapi tidak menghilangkan tindak pidananya. Ya enak saja dong. Ketahuan, kembalikan sama kok seperti pinjam uang di teman aja kan. Ya, pinjam dikembalikan, enggak begitu. Jadi ini punya konsekuensi terhadap tindakannya. Oh, saya nggak punya niat tuh untuk gratifikasi. Silahkan sampaikan itu di pengadilan. Tidak ada niat itu sampaikan di pengadilan. Tetapi patut diduga bahwa dia tahu atau patut diduga bahwa dia tahu. Dengan bahasa hukum kan begitu. Bahwa tindakannya itu tidak dibenarkan oleh hukum. Patut diduga. Kalau benar bahwa dia menerima uang itu. Dan uang itu dikembalikannya justru karena sudah geger misalnya. Maka patut diduga sebenarnya dia tahu bahwa perbuatan itu tidak boleh dia lakukan. Dan tetap dia lakukan. Berarti niatnya itu sebenarnya ada. Ya, bukannya tidak ada. Baik, saudara. Inilah perbincangan kita malam ini. Kita baru saja mendiskusikan, membicarakan tentang satu model klasik tindak pidana korupsi. Atau patut diduga ada unsur tindak pidana korupsinya, yaitu gratifikasi. Demikian pembahasan kita. Apabila ada saran, pendapat, kritik, sampaikan saja. Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Anda boleh berbeda pendapat, bahkan menyampaikan pandangan sendiri atas diskusi kita malam ini. Itu hak. Sampai jumpa di kelas malam selanjutnya. Terima kasih atas atensi dan perhatian, saudara. Selamat malam.